Mari Bapak Ibu Saudaraku, angkatlah kedua tanganmu tinggi, katakan, kakiku takkan goyah, sebab kekuatan yang darimu selamanya bersamaku. Ku percaya kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Rancanganmu sempurna bagi kehidupanku. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Shalom. Shalom. Pagi hari ini berapa banyak kau yang datang dengan kerinduan untuk kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Lambaikan tangan kita tinggi. Mari bersama berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Datanglah kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Pagi hari ini saya percaya Tuhan hadir buat setiap kita semua umatnya. Yang percaya katakan amin. Mari bersama kita siapkan hati kita, tundukkan kepala bersama, bersatu hati kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, pagi hari yang baru kembali Engkau berikan dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami melihat betapa Engkau baik, Engkau mengasihi setiap kami. Biarlah melalui ibadah kami di pagi hari ini Tuhan, kami datang dengan kerinduan kami mau memuji, menyembah dan bersyukur kepadamu Tuhan. Kami buka hati kami lebar-lebar untuk Engkau. Datanglah Roh Kudus, jamalah setiap kami, pulihkan setiap kami, berkati ibadah kami pada pagi hari. Terpujilah nama Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Katakan saat ku sembah, kami memuji-Mu Tuhan. Puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari bersama kembali kita puji. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Lagi katakan, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku
atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, kami memuji-Mu, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Angkat tangan kita bersama. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Satu kali lagi. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, kami memuji-Mu Tuhan, puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari mulai angkat suara kita pagi hari ini, sembah Dia Bapak Ibu Saudaraku. Datanglah dengan membawa pujian-Mu kepada Tuhan. Bermazmurlah kepada Tuhan pagi hari ini. Mari pakai waktu yang ada buat untuk menyembah, meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Kinamasyaralamu, kami sembah, kami puji nama-Mu. Kau Allahku yang hidup. Kinamasyaralamu, kinamasyata karala barala 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 barala, kinamasyata karala barala 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 barala, kinarala barala 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 barala, kinamasyata karala barala barala barala. Kami menyembah-Mu Tuhan pagi hari ini, membawa setiap pujian kami. Inilah kerinduan kami berjumpa dengan Engkau. Kinamasyata karala barala barala barala, kinamasyata karala barala barala. Mari pagi hari ini berapa banyak engkau yang rindu berjumpa dengan Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Mari mulai angkatlah kedua tangan kita tinggi kepada Tuhan pagi hari ini. Naikkan pujian-Mu, bersyukurlah kepada Tuhan. Kinamasyata karala barala barala barala. Kami angkat pujian kami kepada-Mu Tuhan. Kami mau bermazmur memuliakan nama-Mu. Kinamasyata karala barala barala barala. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan. Kinamasyaralamu,
kami memuji-Mu, kami sembah Kau, Yesus. Haleluya, haleluya. Segenap hatiku, segenap jiwaku, segenap kekuatanku memuji nama-Mu. Kami angkat suaraku, kami angkat pujianku kepadamu. Kau dimuliakan, Kau disembah, Kau dipuji. Nama syararalamu, inarala barala 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 barala. Nama syata karala barala 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 barala. Nama syata karalamu, nama syata karala barala barala. Nama syata karala barala. Kami merasakan kehadiran-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami percaya di dalam hadirat-Mu ada damai sejahtera-Mu yang baru. Di dalam hadirat-Mu ada ketenangan, kekuatan yang baru. Dalam hadirat-Mu ada sukacita, penghiburan bagi setiap kami pagi hari ini. Nama syata karala barala. Mengalirlah Tuhan buat setiap kami pagi hari ini. Kami mau terus tinggal di dalam hadirat. Kinama syata karala barala barala. Menikmati segala anugerah-Mu dalam hidup kami. Menikmati segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tidak ada tempat yang lain yang lebih indah selain di dalam hadirat. Kinama syata karala barala barala. Pagi hari ini Kau melihat kerinduan setiap kami. Kami datang menyembah-Mu, kami datang mencari wajah-Mu, memuji nama-Mu, Yesus. Sembah Tuhan, Kau dipuji, Kau dimuliakan nama-Mu. Nama syarala barala barala barala. Nama syata karala barala barala. Nama syata karala barala barala. Nama syata karala barala. Kehadiran-Mu nyata pagi hari ini Tuhan. Teruslah bekerja buat setiap kami. Kami mau masuk lebih dalam lagi, menghampiri tahta-Mu Tuhan, menyembah Engkau Allah kami yang kudus, layak kami sembah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kemuliaan hadirat-Mu penuhi tempat ini.
seluruh umat sujud berteluh menyerukan namamu, kudus, 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 Tuhan Allah mulia. Seisi dunia sujud menyembah Engkau, Yesus anak domba yang duduk di tahta, melintas lamanya atas manusia. Katakan lagi, saat ku hampiri tatamu, di tengah bait-Mu yang suci, kemuliaan hadirat-Mu biar memenuhi tempat ini, memenuhi hidup kami Tuhan, penuhi tempat ini. Kami datang padamu saat ku datang memandangmu, kekudusan melingkupiku, seluruh umat sujud berteluh menyerukan namamu, kudus, 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 Tuhan Allah mulia. Seisi dunia sujud menyembah Engkau, Yesus anak domba yang duduk di tahta, memerintah selamanya atas manusia. Kudus, 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 kudus. Mari angkat tangan kita sama-sama, Bapak Ibu saudara-saudaraku, nyanyikan kudus, kudus Tuhan. Seisi dunia sujud menyembah Engkau Tuhan. Engkau, Yesus anak domba yang duduk di tahta,
kudus namamu, mulia seisi dunia sujud menyembah Engkau, Yesus anak domba yang duduk di tahta, memerintah selamanya atas manusia. Mari nyanyikan kudus, 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 Tuhan Allah mulia. Kami datang menyembah-Mu Tuhan pagi hari ini, menyembah Allah yang hidup, Allah yang kudus. Angkat tangan kita sama-sama Bapak Ibu. Yesus anak domba yang duduk di tahta, yang memerintah selamanya atas manusia. Katakan memerintah selamanya, memerintah selamanya atas manusia. Lagi katakan memerintah, memerintah selamanya atas manusia. Mari sembah Dia pagi hari ini Bapak Ibu saudara-saudaraku. Kita percaya Tuhan yang kita sembah, Dia ada di tengah-tengah setiap kita. Oleh sebab itu, bawa persembahanmu yang terbaik di hadapan Tuhan. Penyembahan yang jujur, yang keluar dari hati kita kepada Tuhan. Sembah Dia, sembah Dia, oh sembah Dia, sembah Dia, muliakan Dia, sanjung namanya. Kudus, 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 namamu Tuhan. Hiramaya syara lama lama, glory, glory, haleluya. Mari sanjung namanya, tinggikan Dia, Allah yang dahsyat. Haleluya. Mulialah namamu, ditinggikan namamu. Kudus, kudus, oh Yesus yang ajaib, Yesus yang dahsyat, Yesus yang mulia. Oh, haleluya. We worship you, oh, that you are worthy to be praised. You are worthy to be praised, my Savior. Hallelujah. Sembah Dia. Iramaya syakara labaralamu. Angkat suaramu, sembahlah Dia. Iralamaya syatakara labaralabara. Oralamaya syara labaralabara. Mari sama-sama angkat hati kita Bapak Ibu saudara-saudaraku.
mengangkat penyembahan kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Iralamaya syata karalabara. Engkau layak menerima puji dan sembah kami pagi hari ini Tuhan. Iralamaya syata karalabara labara labara labo. Iramaya syara labara labo. Haleluya. Haleluya. Kudus kudus namamu. Glory glory bagimu. Haleluya. Oh, biar setiap lidah mengaku Kau Tuhan, setiap lutut bertelut menyembah-Mu. Yesuslah Tuhan dan Raja. Haleluya. Mulialah namamu, disanjung, dipuji, ditinggikan. Iralamaya syata karalabara. Uralamaya syata karalabara labara labara labara. Uralamaya syara labara labara. Iralamaya si karalabara labara labara. Kami sanjung, kami tinggikan Engkau pagi hari ini Tuhan, di atas segala hal dalam hidup kami. Uralamaya syata karalabara labara 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 labara. Iralamaya si karalabara labara 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 labara. Uralamaya syara labara labara labara. Iralamaya syata karalabara. Iralamaya syara labara labara. Uralamaya si karalabara labara labara. Mari tetap buka hati kita Bapak Ibu saudara-saudaraku. Uralamaya syara labara. Biar apa yang kami lakukan pagi hari ini Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Biar apa yang kami kerjakan pagi hari ini Tuhan boleh menyukakan hati-Mu. Uralamaya syara labara labara. Sebab ini yang kami rindukan di tempat ini ya Tuhan. Kami datang menyenangkan hati Tuhan lewat pujian dan sembah kami. Kami muliakan Engkau, Allah yang menyelamatkan hidup kami. Iralamaya syara labara 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 labara. Iralamaya si gara labara 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 labara. Uralamaya syara labara 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 labara. Oh, muliakan Dia Bapak Ibu saudara-saudaraku. Iralamaya si gara labara labara. Kudus, kudus, kudus.
sujud menyembah Engkau Tuhan. Sujud menyembah Engkau, Yesus anak domba yang duduk di tahta, bintang namanya atas manusia. Mari angkat tangan kita sama-sama, Bapak Ibu katakan, kudus, 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 kudus namamu, Tuhan Allah mulia. Seisi dunia sujud menyembah Engkau, Yesus anak domba yang duduk di tahta, memerintah selamanya atas manusia. Katakan memerintah selamanya, memerintah selamanya atas manusia. Kau memerintah hidup kami Tuhan, memerintah selamanya atas manusia. Sorak-sorai yang meriah bagi Dia, Allah yang kudus. Haleluya, 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 haleluya. Pagi hari ini Engkau yang kami tinggikan, Engkau yang kami muliakan, sebab Engkau layak menerima pujian dan sembah kami. Kami bersuka cita karena Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus setiap kita berkata, amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Dia. Kita percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan kalau Tuhan hadir, damai sejahtera, sukacita Tuhan limpahkan bagi setiap kita. Amin. Damai yang diberikan, damai yang diberikan bagi kita. Hai, 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 damainya bagi kita semua. Katakan sama-sama. Damai yang diberikan sangat besar. Damai yang jadikan hati senang. Tuhan besertaku sepanjang jalanku. Mari berserah kepadanya, Bapak Ibu, serahkan padanya, Yesus Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, Tuhan. Katakan lagi. Damai yang diberikan sangat besar. Amin, amin, amin. Damai yang jadikan hati senang. Tuhan besertaku sepanjang jalan kita. Tuhan ada, amin. Oh, ku serahkan padanya, Yesus Tuhan. Oh, ada damai, Tuhan limpahkan damai dan sukacita besar. Semua tepuk tangan sama-sama yuk. Damai
dipenuhi dengan sukacita Tuhan. Amin. Tuhan besertaku sepanjang jalanku. Kita angkat tangan sama-sama Bapak Ibu. Ku serahkan padanya, Yesus Tuhan. Lagi katakan. Ku serahkan padanya, ku serahkan padanya, ku serahkan padanya, Yesus Tuhan. Damai yang diberikan, Kami terima damai-Mu Tuhan. damai yang diberikan, damai yang diberikan, damai. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus. Amin. Kita semua percaya Bapak Ibu saudaraku, saat kita memuji Tuhan, damai dan anugerah Tuhan dicurahkan. Yang percaya berikan tepuk tangan yang meriah bagi Dia. Haleluya. Oleh sebab itu pagi hari ini mari sama-sama nyanyi bagi Dia. Sebab Dia layak dipuji dan disembah Bapak Ibu saudara-saudaraku. Haleluya. Mari tepuk tangan sama-sama. Come on. Sama-sama katakan, nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaan. Mari angkat kedua tangan kita sama-sama katakan, anugerahnya. Terima anugerah Tuhan pagi hari ini. Kasih-Nya dicurahkan. Sambut Dia, Juru Selamat. Bersoraklah, mari nyanyi, nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan. Kita buka kedua tangan kita, terima anugerah Tuhan. Anugerahnya bagiku, kasih-Nya dicurahkan. Mari sambut Dia Bapak Ibu. Sambutlah Dia, Juru Selamat. Bersorak, mari bersorak, bersorak sama-sama. Nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan. Persembahkanlah, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Persembahkan hidup kami bagi-Mu Tuhan. Mari sama-sama katakan, nyanyi tepuk tangan yang meriah bagi Dia. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Tepuk tangan yang jauh lebih meriah lagi buat Dia. Engkau layak untuk kami sembah. Semua pujian, semua hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Nyanyi bersama-sama Bapak Ibu saudaraku, sambil lambaikan tangan sama-sama yuk. Kami beri puji semua, kami beri hormat, segala kuasa, kemuliaan kepadamu.
Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Engkau layak dimuliakan Tuhan, sebab sungguh indah pengorbananmu bagi kami, sungguh besar kasih setiamu bagi kami Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Katakan, sungguh besar pengorbananmu bagiku Tuhan. Amin. Terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Lagi katakan, kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu. Katakan, kau sahabat, dan kau dekat. Ya Tuhan, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia. Katakan, dan berharga, dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Sama-sama katakan, sungguh besar,
besar pengorbananmu Tuhan bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar. Saya undang bersama, mari bangkit berdiri perlahan-lahan Bapak Ibu Saudaraku. Sambil angkat tangan kita tinggi, naikkan pujianmu kepada Tuhan. Pengagungan kami kepadamu pagi hari ini. Oh, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sambil angkat tangan kita tinggi-tinggi, Bapak Ibu sendiri katakan sungguh besar, sungguh besar. Dengan rasa syukur kami kepadamu Tuhan, rasa hormat kami kepadamu Tuhan. Sungguh besar, sungguh indah. Amin, amin, amin. Katakan sungguh indah. Satu kali lagi Bapak Ibu sendiri naikkan kepada Tuhan. Sungguh besar, katakan sungguh indah, yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Siap mendengarkan firman-Mu ya Bapa yang ada di dalam Kristus. Biarlah Roh Kudus mengiluminasikan, mencerahkan pikiran kami untuk kami boleh menikmati firman-Mu sesuai dengan bahasa yang dapat kami mengerti. Sehingga kami boleh hidup di dalam Kristus dan Kristus di dalam kami. Dan kami percaya Tuhan, di mana ada rupa Kristus, di situ kerajaan-Mu datang. Dan di mana ada kerajaan-Mu, kami tidak perlu mengejar berkat. Karena berkatlah yang mengejar kami. Di mana kerajaan-Mu datang, kegelapan akan dikalahkan.
Kami siap menerima firman-Mu. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Katakan yang percaya. Amin. Silakan duduk saudara. Izinkan saya sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya menyampaikan salam dari para pemimpin di gereja kami. Gereja Kristen Baptis Jakarta kepada jemaat Petani di tempat ini. Kami doakan gereja saudara terus bertumbuh di dalam Tuhan. Semakin mengakar kuat di dalam firman Kristus. Dan gereja ini menjadi gereja yang menghadirkan kerajaan Allah di kota Surabaya, Indonesia, dan bahkan seluruh dunia. Saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema berani untuk jujur. Nas yang saya ambil dalam Mazmur pasal 32, nanti secara keseluruhan Anda boleh baca di rumah. Saya akan bacakan Mazmur pasal 32 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan berbunyi, bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah hai orang-orang benar, bersorak-soraklah hai orang-orang jujur. Jadi saudaraku, siapa di sini yang berhak untuk bersukacita dan bersorak-sorak di dalam Tuhan? Orang benar. Dan orang benar kalau kita melihat di sini saudaraku adalah orang yang jujur. Jadi saudaraku, berbahagialah orang yang berani jujur. Karena mereka adalah orang-orang yang berhak untuk bersorak-sorai di dalam Tuhan. Saudaraku, kejujuran ini adalah sesuatu yang sangat penting. Kejujuran itu seperti mata uang yang berlaku di mana saja. Kejujuran itu sangat penting saudaraku, sehingga ada beberapa tokoh penting seperti Khalil Gibran. Itu adalah salah satu orang Kristen dari Libanon yang sedang tinggal di Amerika. Dia berkata seperti itu, kejujuran adalah sebuah kebaikan terdalam yang mengajarkan kita untuk bersyukur pada hidup kita sendiri dan membagikan kebahagiaan tersebut dengan orang-orang. Ketika saya membaca kalimat ini, saya agak susah mengerti. Tapi ketika saya memperhatikan kasus dari Barada Eliezer, ketika dia mau jujur, sampai pada puncaknya, yang berbahagia, bukan saja dia, tapi seluruh bangsa Indonesia, berbahagia akibat kejujuran dari Barada Eliezer ini, saudara. Ada seorang tokoh yang saudara pasti kenal. Dia adalah wakil presiden pertama dari bangsa Indonesia yang bernama Bung Hatta. Dia berkata seperti ini, kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar. Kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun tidak jujur itu sulit diperbaiki. Jadi ketika saya membaca kalimat dari Bung Hatta ini, saudara, saya menemukan begini, bahwa kejujuran itu lebih penting daripada sebuah keilmuan. Bahwa kejujuran itu lebih penting daripada sebuah pengalaman. Jadilah jujur. Indonesia butuh pemimpin. Indonesia butuh pejabat. Keluarga-keluarga butuh orang tua, butuh ayah, butuh ibu, suami, istri, anak-anak yang jujur. Karena jujur itu lebih penting daripada sebuah kecerdasan, daripada sebuah kecakapan. Ada seorang yang bernama Arieti Gani, dia bilang begini, kejujuran mungkin menyakitkan, tapi kebohongan menghancurkan segalanya. Berbahagialah orang yang jujur walaupun dia rugi. Kalau dia bohong, dia akan mengalami kerugian yang lebih besar dari yang dia duga, saudara. Bahkan kalau saya ingin kutip, ada begitu banyak tokoh-tokoh Alkitab, tokoh-tokoh dunia, yang menjelaskan tentang sebuah kejujuran. Immanuel Kant, salah seorang filosof, dia bilang begini, kejujuran itu lebih penting daripada hukum, aturan, dan undang-undang. Tanpa sebuah kejujuran, aturan, undang-undang, peraturan apapun gak ada gunanya. Ini kata Immanuel Kant. Saya tidak tahu apa yang membuat saudara bersukacita. Saya berdoa hari ini, Anda bersukacita karena engkau jujur. Jujur di hadapan sesamamu dan jujur di hadapan Tuhan. Mazmur pasal 32 adalah merupakan sebuah mazmur yang berisi sebuah kejujuran dari seorang yang bernama Daud. Saya tidak mengagumi Daud karena dia seorang raja. Saya tidak mengagumi Daud karena dia bisa lebih hebat dari Saul. Tapi ketika
ketika saya membaca Mazmur pasal 32, saudaraku, saya kagum dengan seorang yang bernama Daud. Dia berani jujur. Dia berani jujur akan kondisi dirinya. Dia berani jujur akan segala keberdosaannya di hadapan Tuhan. Saya akan bacakan Mazmur pasal 32 ayat yang kelima. Saudara. Dia bilang begini, dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Daud punya kecakapan. Daud punya kecerdasan. Tapi tanpa kejujuran, dia akan sulit diubah. Yang lebih hebat, seperti apa yang dikatakan Muhammad Hatta, saudara, wakil presiden kita yang pertama. Daud hebat, oleh karena bukan persoalan kecakapannya, kecerdasannya, tapi kejujurannya. Bilang sama kiri kanan, kejujuran adalah hal yang sangat penting bagi dunia ini. Ngomong sama kiri kanan, saudara. Oke. So, ketika Daud jatuh di dalam dosa, ini Mazmur pasal 32 ini ada sebuah konteks. Baru saja dia berzina sama Batsyeba. Dan ketika dia melihat dirinya jatuh di dalam dosa, saudaraku, respon dia adalah mengakui. Respon dia adalah memberitahukan. Tidak ada yang disembunyikan. Dia ceritakan itu kepada Tuhan. Saudaraku, bagaimana dengan respon kita tak kala saudara jatuh di dalam dosa? Bagaimana respon-respon dari para petinggi-petinggi yang ada di pengadilan, saudara, yang lagi sedang dihakimi? Saudaraku, kebanyakan ketika seseorang jatuh di dalam dosa, saudaraku, responnya itu ada 7, saudaraku ya. Respon yang pertama itu adalah menyesal. Menyesal artinya begini, saudaraku, ya saya hanya menangisi kejatuhan dalam dosa, tapi dia nggak mau bangkit. Dia hanya nangis, mengurung diri di kamar, dia tidak mau bangkit, saudaraku. Saya, saudaraku, adalah berdalih. Saya terpaksa melakukan dosa ini karena dia. Jadi melempar tanggung jawab, saudara. Merasionalisasi. Itu hanya dosa kecil yang kamu lakukan berulang-ulang. Udah dah, jangan dibesar-besarkan. Kalau yang besar dikecilkan, kalau yang kecil dihilangkan. So, aku begini, di mata Tuhan dosa itu akan tetap ada. Mau sekecil apapun, saudara. Yang keempat, so, aku menutupi. Menutupi dengan segala usaha yang baik. Dia pikir, saudaraku, dengan perbuatan yang baik yang besar, saudaraku, maka orang akan melihat kebaikannya daripada dosanya. Orang akan menghargai orang itu dengan kebaikannya. Dan kebaikan itu menutupi dan membutakan orang terhadap kerapuhan, keberdosaan dari orang itu. Mengaburkan. Dosa itu bukan kejahatan, tapi hanya sebuah masalah. Ya sudah ya. Itu bukan kejahatan, itu masalah. Jadi kalau masalah pendekatnya apa, saudaraku? Kita iba. Oh ya, orang ini bermasalah. Jadi iba, saudara. Tapi kalau kita melihat dosa itu sebagai sebuah kejahatan, kita benci, saudaraku, terhadap dosa. Yang keenam, saudaraku, adalah menyangkali. Coba tunjukkan kepada saya. Di mana teks yang membuktikan bahwa saya adalah orang yang berdosa? Tunjukkan ayat sucinya, tunjukkan dalilnya. Ada yang menyembunyikan, saudaraku. Dosa disembunyikan sampai orang terdekat pun tidak tahu. Tapi saya mau kasih tahu, akhirnya juga tahu. So, ada orang yang bertahun-tahun dia menutupi akan istri yang keduanya, saudara. Setelah 23 tahun akhirnya kebongkar juga oleh istri yang pertama. Saudaraku, inilah respon dari orang-orang yang jatuh di dalam dosa. Bagaimana dengan Daud, saudaraku? Daud tidak seperti itu. Dia pejabat, dia raja, dia orang cerdas, dia punya pengalaman. Tapi buat Daud, kejujuran di depan Tuhan itu segala-galanya. Saudaraku, dia mengakui semua kejahatannya di mata Allah yang Maha Kudus. Tidak ada yang disembunyikan, saudaraku. Kalau kita baca dalam ayat kelima tadi, saudaraku, ada 3 jenis kejahatan yang dilakukan oleh Daud. Yang pertama itu adalah dosa. Dalam bahasa Ibrani itu adalah cata'ah. Cata'ah itu artinya adalah seseorang yang hidupnya tidak sesuai dengan standar kekudusan Tuhan. Tidak mencapai apa yang diinginkan oleh Tuhan.
Sebuah perumpamaan tentang 1 talenta, 2 talenta, dan 5 talenta ini menggambarkan tentang cata'ah. Ada satu orang yang diberikan talenta, saudaraku, tetapi dia tidak memaksimalkan talenta itu, dia menguburkan talenta itu. Ada 2 orang, ada orang yang kedua dikasih 2 talenta, dia mengusahakan sehingga bisa menghasilkan 2 talenta. Ada orang dikasih 5 talenta, kemudian dia mengusahakan menghasilkan 5 talenta. Yang satu tidak menghasilkan apapun. Orang ini cata'ah, saudara. Dia tidak maksimal dalam hidupnya. Saya pengen tanya, apakah Anda adalah seorang suami yang maksimal buat istrimu? Sebagai kepala, yang mendoakan istrimu, yang mengarahkan istrimu untuk takut akan Tuhan. Saya ingin tanya kepada orang tua, apakah orang tua telah maksimal atau tidak bertanggung jawab untuk membawa anak-anakmu bertumbuh secara rohani? Atau Anda cuma serahkan uang, serahkan kepada orang-orang untuk merawat anakmu? That is cata'ah, saudara. Daud bukan saja mengakui dosa, tapi kesalahan. Afon dalam bahasa Ibraninya. Kesalahan ini suatu adalah satu tindakan kejahatan karena kita melanggar hukum. Kalau di situ ada perboden, Anda masuk, itu namanya afon, saudaraku. Kalau ada lampu merah, Anda terobos atau Anda melewati garis, itu afon. Ketika firman Tuhan berkata, jangan menyembah berhala, engkau menyembah berhala, that is afon. Ketika firman Tuhan berkata, jangan berzina, engkau memikirkan perempuan lain di otakmu, itu afon. Daud mengakui bukan sekedar dosa, kesalahan, tapi juga pelanggaran. Apa itu pelanggaran? Pesya dalam bahasa Ibraninya. Itu mempunyai arti sebuah kecenderungan untuk melakukan kejahatan. Daud berkata di dalam kandungan, aku dikandung di dalam dosa. Bohong itu nggak perlu dipelajari, so aku otomatis akan muncul. Kurang ajar sama orang tua tuh nggak pernah dipelajari, kok tiba-tiba muncul gitu loh, saudara. So aku Daud mengakui ketika dosa ini di hadapan Tuhan yang Maha Kudus. Saya pengen tanya mas saudara, masih punya hatikah yang seperti ini saudara? Atau sangkin pinternya, sangkin cerdasnya dan cakapnya saudara, ada gengsi untuk terbuka akan segala kerapuan hidupmu di hadapan Tuhan. Betapa sombongnya Anda. Yang kedua saudaraku. Apa yang kita lihat dalam Mazmur pasal 32 ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata, dosaku ku beritahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah ku sembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku. Dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Ku berulang-ulang saudara. Daud tidak pernah melempar tanggung jawab. Aku jatuh gara-gara kamu. Saya ingin katakan kepada saudara, ketika dalam situasi pernikahan yang sangat rumit, saudara, ketika seorang istri atau seorang suami saling menyalahkan, dan dia tidak pernah berpikir untuk mengevaluasi, mengoreksi dirinya, bahwa dia mengambil kesalahan terhadap kekisruhan rumah tangganya, selama dia menyalahkan terus, melempar tanggung jawab terus, dan dia tidak jujur dengan dirinya, mengambil bagian dalam kekisruhan rumah tangga. Pernikahan ini akan selesai, saudara. Akan selesai. Berbahagialah seorang suami yang berani jujur. Ketika pernikahan ada sebuah masalah, dia bilang begini, sayang, aku ambil bagian yang membuat engkau terluka, yang membuat anak-anak kita rusak. Aku mengambil bagian. Daud tidak pernah melempar tanggung jawab. Dia tidak pernah merasionalisasikan. Dia tidak pernah menutup-nutupi, saudara. Dia ngomong dengan tegas, aku, diulang-ulang terus-menerus, saudara. Ini hendak menunjukkan, aku Tuhan yang salah. Dia tidak mengarahkan tunjuknya kepada orang lain, but me.
Ini orang hebat, saudara. Orang hebat. Yang ketiga, saudara. Daud bukan saja mengakui semua kejahatannya, namun dia juga meninggalkan kejahatannya. Dari mana kita tahu? Coba kita baca Mazmur pasal 32 ayat yang kelima. Firman Tuhan begini. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku. Sama-sama kita katakan, aku akan mengaku. Sama-sama kita katakan. 1, 2, 3, aku akan mengaku. Saku kata mengaku di sini, saku itu dipakai kata odiaka dalam bahasa Ibrani. Kata odiaka ini, saudara, itu kata dasarnya itu adalah yada. Yada. Yada itu artinya intim. Yada itu artinya kalau secara gambar, itu saku itu bentuk jendela dan bentuk mata. Jadi seseorang yang membuka jendela dan kemudian melihat keluar. Itu bicara sudut pandang. Jadi saudara, ketika Daud mengaku, dia lagi sedang memakai kacamata Tuhan, melihat dirinya. Betapa bejatnya aku Tuhan di matamu. Betapa busuknya aku di matamu Tuhan. Kecakapanku, kecerdasanku, tidak bisa menutupi kebusukanku itu di matamu. Kata oidaka ini dari kata yaat itu juga mempunyai arti intim. Berdekatan sama Tuhan. Jadi begini saudara, ketika Daud mengakui, dia bukan sekedar mengaku dalam arti menyesal begitu loh. Aduh, kenapa kau jatuh dalam judi? Aduh, kenapa aku jatuh dalam wanita idaman lain? Kenapa aku jatuh di dalam dosa perdukunan? Dia nangis aku. Tapi dia gak pernah pulang ke rumahnya. Suami-suami dengarkan saya baik-baik. Kalau engkau menyesal, engkau pernah menyakiti hati istrimu karena engkau main perempuan lain. Lalu engkau menyesal nangis. Engkau tidak pulang ke rumah. Engkau tidak lagi mau membangun keintiman dengan istrimu. Itu mengakui dalam konteks menyesal. Tapi tidak dengan Daud. Ketika Daud berkata, aku mengaku. Oh diaka, saudaraku. Iada. Dia bukan saya mengaku ini kebejatan, dosa di mata Tuhan. Berdasarkan perspektif kekudusan Tuhan. Tapi dia ingin Tuhan. Aku mau berdekatan denganmu. Aku ingin berjalan bersama denganmu. Aku ingin dirangkul olehmu Tuhan. Aku ingin bergandengan tangan denganmu. Aku ingin intim, akrab. Itulah yada. Jadi kalau Anda menyesal, saya mau kasih tahu. Anda tidak akan bisa menang atas dosa. Kalau Anda hanya menyesal, keluargamu gak bakal beres. Anak-anakmu gak bakal beres. Gerejamu juga tidak akan beres. Jadi bagaimana beresnya? Bukan karena kamu. Berjalanlah bersama dengan Tuhan, keluargamu akan dipulihkan. Berjalanlah bersama dengan Tuhan, Betani akan menjadi lebih kuat karena Tuhan yang berjalan bersama dengan gereja ini. Itulah yada. Saudara, bagaimana respon Tuhan terhadap pengakuan Daud ini, saudara? So, kalau kita baca Mazmur pasal 32:5, pasal 32 ayat yang kelima. Ketika aku mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku. Dan engkau. Perhatikan kata engkau, saudara. Ada sebuah perubahan posisi.
dari Tuhan Yahweh yang maha besar, raja di atas segala raja. Tiba-tiba Daud bilang begini, engkau bukan Tuhan. Sebagai Yahweh, dia layak dipanggil Tuhan, Raja, Penguasa. Saudara bisa bayangkan, Daud bilang begini, engkau. Begitu dekatnya Tuhan dengan Daud. Menggambarkan sebuah yada. Dan dia yang sangat dekat ini, saudara, berkata seperti ini. Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Saudaraku, kalau kita tidak mendalami bahasa aslinya, saudaraku, gambaran yang kita peroleh apa? Kok enak aja ya mengampuni. Gampangan. Oh iya, karena engkau Tuhan. Engkau berhak untuk mengampuni. Engkau berdaulat. Oke, engkau Tuhan, saya gak bisa apa-apa. So, kalau kita memahami pengampunan hanya sebatas itu adalah Injil murahan, saudara. Saya kalau gak salah, entah kapan saya lupa, saudara. Saya pernah memberikan sebuah ilustrasi bahwa pengampunan yang Tuhan berikan kepada orang yang berdosa itu bukan pengampunan yang murah. Bukan sekedar Tuhan ngomong. Tapi sebuah pengampunan yang mahal, saudara. So, aku kata engkau mengampuni itu dipakai kata nasatar. Ya, nasatar. Nasatar itu dalam bentuk perfect. Sekali untuk selama-lamanya. Anda ngerti maksudnya? Jadi suatu tak kala Daud mengaku dosa. Ya sudah, Tuhan ampuni. Sekali untuk selama-lamanya. Artinya begini, aku tidak akan lagi mengingat-ingat kesalahanmu. Siapa di sini? Pasangan suami istri. Saya pengen tanya. Kalau lagi ribut, waduh, ada 1000 peluru masa lalu bisa muncul, saudara. Kamu dulu di dapur, ingat nggak? Kamu dulu di ruang tamu, ingat nggak? Kamu dulu ingat kalau waktu di mobil? Kamu dulu ingat kalau waktu di mall? Waduh, 1001 peluru itu bisa dimuntahkan, saudara. Ini biasanya dosa wanita biasanya. Betul, pria? Ya, enggak lah. Kalau wanita itu 1000 peluru, wanita itu 100. Pria itu 100. Kalau wanita itu pelurunya kecil-kecil. Untuk ada 1000. Kayak apa tuh, 8M16. Nah itu wanita. Kalau pria, bom, jeger. Dikit sih, tapi mematikan. Ada amin? Dua-duanya sama saja. Artinya apa, saudaraku? Selalu diingat. Selalu diingat, saudara. Selalu diingat. Anda gak pernah melupakannya. Saudaraku, sekali engkau tidak pernah bisa melupakan kesalahan yang menyakiti orang pada masa lalumu. Saya mau kasih tahu, engkau tidak pernah bisa mengubah sejarah masa lalumu. Kau akan dikuasai oleh masa lalumu yang buruk. Tuhan bilang kepada Daud, aku mengampuni. Perfect. Selesai. Jadi kalau Daud berbuat dosa lagi, Tuhan ingat-ingat lagi enggak? Daud, gue udah capek nih sama lu nih. Lu jatuh lagi. Aduh, lu gimana sih? Saku ketika dikatakan perfect, itu artinya apa? Ketika Daud jatuh lagi dalam dosa, itu dianggap sebagai dosa yang baru, bukan yang lama. Itulah Tuhan kita, saudara. Anda gak bersuka cita akan hal ini? Halo? Anda gak bersuka cita kalau Tuhan mengampuni sekali untuk selama-lamanya dan dia tidak pernah berubah? Anda gak bersuka cita? Kalau Anda bersuka cita, mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita, saudara.
hal yang lebih hebat. Saya tadi sangat tersentuh dengan sebuah pujian. Sungguh indah. Sungguh indah tentang apa, saudara? Pengorbanan. Pengampunan. Saudara, aku tahu pengampunan yang Tuhan berikan itu bukan pengampunan yang murahan, saudara. Enggak. So, aku kata nasatar. Itu kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 4 ayat 13. Bisa dibuka gitu ya. Kejadian pasal 4 ayat 13. Di situ firman Tuhan berkata, kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat ku tanggung. Jadi kata nasatar ini, aku itu mempunyai arti bukan sekedar mengampuni, tapi sekaligus menanggung. Jadi kalau Anda punya hutang sama saya, 1 miliar, hanya ada 2 kemungkinan yang terjadi. Kalau Anda nggak bisa bayar, saya jebloskan Anda ke penjara, saya sita semua rumahmu. Atau yang kedua, saya ampuni hutangmu. Hanya itu? Enggak, artinya begini. 1 miliar itu yang harus kamu bayar, aku yang tanggung. Itu nasatar. Saudaraku, saya minta sama saudara dalam nama Yesus. Waktu engkau mengakui semua dosamu di hadapan Tuhan, akuilah dengan sebuah hati yang kagum dengan pengampunan yang Tuhan berikan padamu. Sebab setiap kali engkau mengaku dosa, itu satu cambukan yang diberikan oleh Tuhan Yesus di atas tubuhnya waktu lalu. 1 kali dosa, 2 kali dosa, 3 kali dosa engkau akui itu. Saudara itu saudara bicara apa? Saudara itu bicara cambukan-cambukan yang harus Yesus tanggung. Kalau engkau tahu bahwa pengampunan itu begitu mahal, hargai kejujuran. Jadilah intim dengan Tuhan. Berpihak pada Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. So, saya akan mengajak untuk kita membaca Ibrani pasal 9 ayat 28. Firman Tuhan berbunyi demikian. Demikian pula Kristus hanya 1 kali, perfect, sempurna. Mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Dosa Hengki Setiawan. So, jangan pikir bahwa saya adalah orang yang hebat, orang yang kudus, yang maha suci, saudara. Saya pernah gagal, saya pernah jatuh di dalam dosa. Setelah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa. Untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia, yaitu Yesus. Anda tahu apa bedanya Daud dengan Yesus? Kalau Daud tidak pernah bisa mencapai sebuah standar kekudusan yang Tuhan mau di dalam kehidupan Daud. Tapi sementara Yesus yang adalah korban di atas kayu salib, 1 Yohanes 3 berkata, 1 Yohanes 3 ayat 5 berkata, dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa, dan di dalam dia tidak ada dosa. Artinya apa? Saudaraku, artinya dia selalu melakukan sebuah standar yang sempurna. Dia melakukan secara sempurna apa yang menjadi rencana Bapa buat hidupnya. Dan tidak kurang 0,00001 sekian persen sudah. Sempurna. Dia yang mati di kayu salib, dia adalah yang tidak pernah melanggar hukum Taurat. Matius 5 ayat 17 berkata, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Tidak ada kebohongan. Tidak kata kurang ajar dari mulutnya kepada papa dan mamanya.
Tidak ada dalam dirinya menginginkan milik orang lain. Tidak ada dalam dirinya untuk membunuh. Dia sangat menghormati akan hadirat Bapaknya. Dia menggenapinya. Sementara Daud melanggar terus. Kalau Daud dilahirkan dalam benih dosa, tapi tidak dengan Yesus. Matius 1:18 berkata, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami dan istri. Yesus tidak dikandung di dalam dosa, tapi dia dikandung di dalam kemurnian dan kuasa Roh Kudus. Yesus tidak punya dosa, kesalahan, dan pelanggaran. Anda tahu, ketika Anda datang pada Yesus, mengakui dosamu, dan Tuhan menanggungnya. Artinya begini, ketidakberdosaanku, kemurnianku, kehidupanku yang memenuhi standar dari Sang Bapa, kuberikan padamu. Sekarang kau memiliki semuanya itu. Dosamu, kesalahanmu, pelanggaranmu, biar aku yang tanggung di atas kayu salib. Karena aku tahu, kau tidak akan pernah bisa menanggung semua kejahatanmu. Aku yang tanggung, supaya engkau diselamatkan. Supaya kita semua menjadi anak-anak Allah. Supaya saudara saya menjadi orang-orang yang dibenarkan oleh Bapa yang kudus. Mari kita baca sama-sama. Ibrani 9 ayat 28. Ini merupakan sebuah penebusan yang sangat mahal. Mahal oleh karena yang mati di kayu salib adalah orang yang sempurna buat kita semua. Mari kita baca sekali lagi. 1, 2, 3. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Saya persilakan untuk pemain musik maju ke depan. Saudaraku, mari bersama-sama kita bangkit berdiri, saudara. Kita bacakan sekali lagi, saudaraku, dengan hati yang betul-betul bergetar di hadapan Tuhan. Saya minta kalau perlu saudara nangis baca ayat ini, saudara. Kau hancur hatimu. Di atas kayu salib dia menanggung kelemahanmu, kesalahanmu, kejahatanmu. Dan di atas kayu salib dia memberikan kesempurnaannya buat hidupmu. Mari kita baca bersama-sama sekali lagi, saudaraku. Ibrani pasal 98. Kita baca dari hatimu. Dan saya berdoa Roh Kudus menggetarkan hatimu. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Saya minta kata banyak orang diganti namamu. Kata mereka, keselamatan kepada mereka digantikan dengan namamu. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa Hengki Setiawan. Setelah itu ia akan menyalibkan diri, menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa. Untuk menanggung keselamatan kepada Hengki Setiawan yang menantikan dia. Terima kasih Yesus. Kau hebat bagi saya. Kau hebat buat Daud. Kau hebat buat Gereja Betani. Mari bersama-sama kita nyanyikan sebuah pujian. Sungguh besar pengorbananmu. Sebagai doa kita, saudara.
Nyanyikan lagu ini, saudaraku. Menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia. Dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Pengampunan Yesus bukan murahan, saudara. Terlalu dalam untuk dimengerti. Dia yang sempurna untukmu, kau yang salah untuk dia. Sungguh besar. Angkat tangan kita, saudara. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Yang setuju pengorbanan Yesus sungguh indah, engkau angkat tangan, saudara. Betul sungguh indah buat engkau. Kalau itu sungguh indah, tinggalkan dosamu. Berpihaklah kepada Tuhan. Intimlah dengan Tuhan. Saya berdoa buat saudara. Bapa di surga, kami mau berdoa Tuhan. Untuk kami yang angkat tangan. Terima kasih. Kau adalah pribadi yang sempurna. Mati di kayu salib. Untuk menjadi kurban penukaran. Kami yang tidak sempurna, ketidaksempurnaan kami ditimpakan kepada Yesus. Dan Dia yang sempurna diberikan kepada saudara. Sehingga hari ini kami menyadari betapa pengampunan yang kau berikan kepada kami, pengampunan yang sangat mahal. Dan bila pengampunan itu mendorong kami untuk kami menjadi orang yang lebih baik. Sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang tua, sebagai anak-anak, sebagai anggota gereja. Biarlah pengampunanmu yang besar ini mendorong gereja Betani untuk menjadi gereja yang menyenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Katakan yang percaya, amin. Silakan duduk saudara. Saya undang para hamba Tuhan untuk maju ke depan untuk melayani perjamuan kudus pada pagi hari ini. Mari saudara, sebelum kita masuk dalam persekutuan dan tubuh dan darahnya, mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu pada pagi hari ini. Kau sudah pimpin ibadah kami dari awal hingga pertengahan ini. Sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Sucikan, kuduskan dan layakkan kami Tuhan. Untuk dapat mengikuti dan melayani perjamuan kudus pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami alaskan doa kami hanya di dalam nama-Mu, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku tak tersembunyi bagimu. Sesakanku
padamu. Yesus, kau sumber kekuatanku. Sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu. Kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milikmu, aku pertahankan hidupku. Biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Tuhan, Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku tak tersembunyi bagimu. Dalam kesesakanku, ku mau berdiam dan berharap padamu. Yesus, kau sumber. Saudara yang sudah dilayani, mari kita bangkit berdiri bersama. Sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu. Kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milikmu, aku pertahankan hidupku. Biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu. Oh, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milikmu, aku pertahankan hidupku. Biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Biar kehendakmu kerjakanlah Haleluya, ralamasoro. Ya ralamaralamashabara. Ora la mashara la vara
Terima kasih Tuhan buat korban-Mu di atas kayu salib Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu, segala kemurahan-Mu Tuhan, pemeliharaanmu Tuhan. Haleluya. Biarlah dari hati kita mengucap ucapan syukur. Karena Dia setia. Karena Dia mengasihi kita semua. Terima kasih Yesus, terima kasih. Saudara, mari kita angkat roti di atas kepala kita. Demikianlah firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu berikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari saudara bersama-sama dengan percaya kita makan. Perlahan kita buka cawan. Perlahan kita angkat tinggi di atas kepala kita. Tanda kita menghormati korban Kristus di atas kayu salib. Darahnya tercurah bagi saudara dan saya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Sesudah itu ya mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari saudara bersama dengan percaya kita minum dari cawan ini. Perlahan kita letakkan cawan. Mari sekali lagi saudara kita ucap syukur. Buat kasih-Nya yang sempurna untuk engkau dan aku.
kehendak-Mu, kerjakanlah dalamku. Katakan biar kehendak-Mu ya Tuhan, biar kehendak-Mu, biar kehendak-Mu kerjakan padaku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami juga bersyukur buat persekutuan kami dengan tubuh dan darah-Mu di pagi hari ini. Kami bersyukur punya Allah yang baik seperti Engkau Tuhan. Dan kami mau bersatu hati, kami berdoa bagi hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu di tempat ini. Berkati pelayanannya Tuhan, berkati keluarganya, berkati juga kesehatannya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Kami rindu, kami mau menyenangkan hati-Mu, kami memberikan persembahan kami ini yang terbaik bagi kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Sambil memberikan persembahan bagi orang tua yang akan menyerahkan anaknya bisa langsung maju ke sebelah kiri mimbar. Dan ada beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan di hari ini, yaitu pada hari Kamis besok tanggal 6 April untuk ibadah doa puasa di Manyar dan doa malam di Nginden ditiadakan. Satu kali lagi saya ulangi, untuk hari Kamis besok tanggal 6 April untuk doa puasa Manyar dan doa malam di Nginden ditiadakan. Dan kami mengundang untuk hari Jumat tanggal 7 April akan diadakan ibadah Jumat Agung hanya satu kali saja Bapak Ibu Saudaraku di tempat ini pada pukul 9.30 pagi. Saya ulangi kembali, kami mengundang untuk Bapak Ibu Saudara bisa hadir di ibadah Jumat Agung pada hari Jumat tanggal 7 April pukul 9.30. Hanya satu kali ibadah di tempat ini. Demikian tambahan pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, lagi katakan besar, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Angkat kedua tangan kita bersama Bapak Ibu Saudaraku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, katakan semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, satu kali lagi katakan semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Yang percaya berikan sorak yang meriah bagi Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah.
dalam nama Yesus, jemaat yang dikasihi Tuhan dengan iman, terimalah rahmat anugerah dari Aba Bapa Allah kita. Kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus turun melimpah atas kita semua untuk menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati sepanjang hari ini. Maranatha, Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus sertai dan berkati saudara semua.